Mana ketua panitia? Mana ketua panitia? Assalamualaikum dulu, kek. Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Gitu loh, Pak. Begitu. Mestinya, saran aja sih, Pak. Masa nggak boleh sih rakyat ngasih saran, ya kan? Bahlul, ya kan? Ini mungkin tak typo, Pak. Ya. Bahlul, mentang punya kuasa lagunya kejagoan. Kalau kere ini pasti culun banget. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Hmm. Oh, tahu. Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang waktu HIPMI rusuh ya. Itu ternyata ada kejadian kocak juga ya. Buat gue kocak sih. Ada menteri namanya Bahlil ya. Gue sampai nyari searching gue di sini searching Bahlil Menteri Investasi. Menteri Investasi, Menko Marves sama Menteri Investasi beda ya. Marves itu kan maritim dan investasi juga. Ini investasi, Bahlil namanya ya. Bahlil ya, itu kalau kepleset dikit typonya I sama U itu deket ya kan. I sama U dulu baru I kiri ya kan. Kalau kepleset nggak enak typonya tuh jadi Bahlul. Tapi kan gua nggak typo ya. Ada apa sih Bahlil nih? Gua ngeliat cuitan dari Mas Agus Santoso ya, Agus Susanto itu yang coba sering kita angkat juga cuitannya. Bahlil, Menteri Investasi, tersinggung karena saat dirinya mau pidato peserta malah keluar meninggalkan ruangan. Sebelum kita nonton videonya, gue mau ngasih tahu aja, itu kalau ulama-ulama kita lagi ngomong, itu orang-orang berebut mau dengar tuh, pengen masuk. Ini menteri ngomong mau keluar malahan. Coba kita lihat videonya ya guys. Sian. Jadi menteri minta penghormatan manusia, sampai minta udah dihormatin, udah jadi menteri sampai minta ya. Itu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda ya. Ya, Bahlil ini ketua loh ya. Bahlil Lahadalia, ketua umum Badan Pengurus Pusat, nah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah,
ketuanya yang ya pantes aja kayak kayaknya yang jotos-jotosan kemarin itu Pak Bahlil ya. Aduh, begini amat ya Pak Bahlil Menteri. Ya. Minta dihormatin Pak. Maaf Pak, kami minta maaf ya Pak. Sewajarnya aja ngormatin Bapak gitu ya. Nggak usah lebay gitu. Waduh, nih. Kita lihat deh videonya ya. Ngakak sih gue. Saya nggak representasi. Mana ketua panitia? Mana ketua panitia? Assalamualaikum dulu kek. Iya. Assalamualaikum, selamat malam, gitu loh Pak, begitu. Mestinya, saran aja sih Pak, masa nggak boleh sih rakyat ngasih saran ya kan? Assalamualaikum. Wah ini ngambil mic ya kan, lihat no tadi ngambil mic langsung. Saya nggak representasi. Mana ketua panitia? Mana ketua panitia? Mana ketua panitia? Iya. Suruh di luar ketua-ketua BPD suruh masuk dulu pasukan. Suruh dulu masuk pasukan. Aduh pasukan, suruh masuk dulu pasukan. Jadi pantas aja jotos-jotosan ya. Namanya pasukan guys. Himpunan Pengusaha Muda pakai pasukan. Iya. Itu walaupun istilah-istilahnya yang halus gitu, anggota gitu kayak. Yang pasukan aja kadang-kadang nyebutnya anggota ya kan. Ini pasukan berasa kayak mau perang kayak ya. Kita dengar. Bagaimana kamu mau dihargai orang kalau ada menteri di depan kalian tidak hargai? Wah. Nanti baru Bagaimana mau dihargai orang kalau ada menteri di depan kalau tidak dihargai? Kalau dibalik gimana Pak? Gimana menteri mau dihargai kalau nggak pernah ngargain rakyat? Gimana kalau dibalik begitu Pak? Boleh nggak Pak? Keren. Ini menteri loh guys. Menteri nih. Begini akhlaknya. Keren Pak Bahlil. marah-marah senior lagi. Suruh itu ada masuk. Itu ada yang tepuk tangan guys. Dia ngomel-ngomel ada yang tepuk tangan kayak ngomporin ya. Tepuk tangan. Suruh itu ada masuk. Suruh ada yang masuk. Nanti datang ke Jakarta mau ketemu menteri nggak bisa bilang menteri sombong. Padahal kalian kelakuan kayak begini. Korek gue mana? Menteri sombong ini gua nggak berani nilai dia sombong dia. Iya Pak Menteri. Enggak deh, Pak Menteri baik akhlaknya begini ya. Pantesan Pak di HIPMI itu munasibnya akhirnya jotos-jotosan ya Pak ya. Ngopi Pak. Suruh masuk. Suruh masuk. Suruh masuk. Nanti kalau datang ke daerah, bang ketemu menteri ini bang, ketemu bang, menterinya ada di sini, kalian nggak masuk, kelakuan macam apa macam begini? Menterinya ada di sini, kalian nggak masuk. Ya beginilah akhlak guys. Ya menterinya begitu, anggotanya begitu. Jotos-jotosan. Ya. Suruh masuk dulu, masuk. Ini penting ini perkembangan dunia, ekonomi, daerah semua. Yang penting ini. Sorry, ini masih ketua Dewan Pembina Pak, mohon maaf. Yang tadi itu bukan kelakuan menteri, itu ketua Dewan Pembina memang begitu. Enggak. Oh jadi ada dua kepribadian gitu Pak ya? Oh jadi kalau jadi ketua Dewan Pimpinan begitu, kalau jadi menteri lain lagi gitu. Oh iya. Masa iya Pak Bahlil dua kepribadian kalau jadi iya. Iya Pak. Itu masuk lagi, masuk. Masuk lagi. Oke, Pak Erik, saya pikir jangan hanya tanya, nggak maksud saya biar penting disampaikan tentang bagaimana posisi BUMN dalam menghadapi globalisasi, pandemi COVID, kemudian bagaimana anak-anak daerah ini bisa nggak dapat kolaborasi dengan BUMN di daerah, itu yang paling penting. Erik, masalah bisnis guys. Dah ya begini ya kelakuan menterinya. Dan kita lihat apa komentar netizen yuk guys. Let's go to Twitter yuk. Let's go to Twitter guys. Oke kita udah di Twitter. Ini videonya tadi udah kita tonton. Kita lihat apa komentar Twitter. Netizen Twitter ya guys.
Jangan lihat akibatnya, lihat sebabnya. Kenapa Anda tidak disukai? Menteri itu pegawai kontrak, tapi pengusaha itu pegawai sampai akhir hayat. Nah, iya menteri. Gini loh, di saat lo, ya, apa ya, minta dihormati itu, nah, yang susah itu. Kalau dalam Islam itu ada namanya hubbul jah, ya, cinta, cinta kepopuleran, ya, popularitas gitu. Kalau nggak dihormati merasa tersinggung. Walah, ya, kesian. Pak, ya tapi ya namanya juga Bahlil ya. Kan itu typonya dikit loh itu Bahlil sama Bahlul typonya dikit. Dikit. Makanya penting tuh bahasa Arab tuh. Beda fathah sama apa dhamma sama kasroh aja jadinya nggak enak gitu ya. Ah, sian Pak Bahlil. Orang juga tahu mana yang penting didengar dengan yang tidak penting tidak perlu dipaksa karena bukan di sekolah. Kalau di sekolah harus dipaksa karena belum tahu. Nah, tuh. Ini kan bukan sekolah. Masa dipaksa suruh dengar gitu. Diktatorian dong kalau disuruh paksa gitu ya. Dan tadi itu ada kalimat itu. Ini tadi ketua Dewan Pembina HIPMI Pak. Bukan menteri. Kalau menteri nggak begitu. Jadi nah, ya udah dah. Double kepribadian ya. Tidak perlu mengingatkan seperti itu. Teriak-teriak pakai mic. Dia kira mereka itu anak sekolah. Pakai cara elegan lah. Jabatan udah menteri. Seharusnya punya etika yang baik. Mentang-mentang punya jabatan. Iya. Jabatan ini berat guys. Kalau udah mentang-mentang punya jabatan ya begitu. Wajar aja sih. Cuman ya lihat aja hasil kongresnya itu kan. Hasil munasnya. Ya, musyawarah nasionalnya itu. Lihat aja hasilnya itu. Jotos-jotosan guys. Apa. Wow. Oh, menterinya begini, ketua Dewan Pembinanya begini. Peserta keluar karena yang bakal disampaikan oleh menteri soal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Jokowi seperti yang disampaikan ketua DPD. Basi. Ya. Bahlul, ya kan? Ini mungkin tak typo Pak. Ya. Bahlul mentang punya kuasa lagunya kejagoan. Kalau kere ini pasti culun banget. Ya begitulah guys gengsinya penguasa. Jadi pejabat jangan gampang tersinggung, warganet semakin besar, barbar Pak. Kalau gampang tersinggung cepat stroke, contoh Pak Anies. Nah tuh, contoh Pak. Gua nggak ikut-ikutan ya. Gua mengkritisi tanpa harus dukung-mendukung, oke? Ya, Babe Aldo mengkritisi tapi tidak untuk dukung-mendukung. Terima kasih. Mungkin udah ketebak isi pidatonya bikin boring. Enak ngopi-ngopi di belakang aja. Nah ngopi, bener. Nonton ambil ngopi enak, apalagi pas begini. Bahlul baru jadi menteri aja udah songong. Songong. Injir. Ya Allah. Yang keluar tahu yang diomongin si Bahlul 3 periode. Jadi mereka sampai minta gitu untuk didengerin. Woi dengerin gue dong. Woi gue lagi ngomong ini dengerin gue gitu ya. Dia kena bogem apa kagak? Iya bener ya? Enggak lah. Kayaknya enggak langsung diamankan. Karena ada pasukan pengamannya dia. Kan. Padahal dia juga di ketua Dewan Pembina ya. Kan tadi dia nyebutnya pasukan juga ya. Aduh, masuk angin gue Pak. Nggak apa-apa deh masuk angin daripada masuk circle jabatan. Serem. Aduh. Lagunya kalau dia kebelet mau buang air gimana? Kepongahan itu mah. Pongah, ya pongah. Bahasanya pongah, ya bener. Peserta pada kabur meninggalkan ruangan. Gitu ya. Masih untung mic tidak dimatikan. Nah, lu kebayang nggak Pak Bahlil kalau mic lu dimatiin kayak anggota dewan tuh? Siapa yang matiin itu? Tapi nggak berani Pak Bahlil ngomel begitu sama yang matiin mic. Aduh, bisa copot jabatan menteri. Sombong versus songong. Keren, lanjutkan. Waduh, yang bawah ini serem nih. Yang bawah serem, gue baca doang ya. Orang Bahlul minta dihargai, anjing. Duh, itu Kak, yang ada yang ngomong. Tuh.
Oh, oh, sampai gua ini nih. Oh, orang Bahlul minta dihargai. Anjing katanya. Begitu Pak katanya netizen Pak. Bro, ada gak menit selanjutnya peserta pada masuk terus si Bahlul digebukin rame-rame? Pengen banget lu ngelihat si Bahlul digebukin ya? Jangan dong, kesian. Ngakak. Bahlil lah Dahlia. Lo cuma babunya Kacung Royson amat sangat tidak penting alias sampah dan semua sponsor pendukung Kacung Royson sampah dan bangke di negeri Wakanda ini. Mampus lu. Diginiin Pak Bahlil ya Allah. Lu cuma babunya Kacung Royson amat sangat tidak penting alias sampah dan semua sponsor pendukung Kacung Royson sampah dan bangke di negeri Wakanda ini kata Pak Bahlil, katanya Pak Bahlil. Aduh. Coba introspeksi Bro Bahlil. Kenapa mereka terkesan gak menghargai kamu sebagai Tuan Menteri? Iya, introspeksi diri. Rokok gua sampai mati nih. Bahlil. Ya dia nggak ngerti. Ngerti apa ya? Supir angkot dijadiin menteri. Jangan nyalain supir angkot. Supir angkot cerdas-cerdas sekarang. Keadaan membuat mereka jadi cerdas, guys. Justru keadaan nyaman yang begitu tuh kayak Pak Bahlil tuh. Nah tuh, jadi rada-rada gimana kalau ngomong. Ya Pak ya? Menteri goblok kayak gini apanya yang mau didengar waktu dia pidato. Aduh. Kebanyakan anggota HIPMI itu masih anak-anak, jadi perlu diomelin. Pada keluar ya resiko lah, kan masih anak-anak. Kan pengusaha muda, dan akhirnya jotos-jotosan. Seniornya aja begitu. Seniornya aja begitu, guys. Itu merupakan bentuk perlawanan terhadap kesombongan pejabat. Bagus juga agar para pejabat negeri ini bisa mikir. Itu pun kalau masih punya otak. Nah tuh periksa dah. Punya sih otak, tapi nggak kepake kayaknya. Coba nah tuh dipakai buat introspeksi diri. Iya kenapa nggak didengar? Lupa apa? Begini amat jadi menteri ya. Masuk untung mereka mengalah dan keluar. Sebaiknya sang tamu diusir saja karena adanya unsur kampanye. Mereka sudah paham isi otak kalian. Nah, akhirnya berantem kan? Rupanya dia ini biang keroknya, pantasan ada isu 3 periode dan penangguhan pemilu. Aduh. Iya, jadi ya begitulah guys. Politik kan tadi gua udah bahas juga ya. Pak Endro Priyono bilang apa? Sistem. Wis cilik mekiti pakai tersinggung segala. Nah, makanya. Bahlil sehat Lil. Lu bisa begitu karena lu menteri aja, gue yakin dah. Karena lu merasa punya jabatan menteri. Gayanya so paling-paling emang sepenting apa yang mau disampaikan? Iya. Apa sih? Apa sih yang mau disampaikan? Preman jadi menteri. Bahlil dulunya supir angkot. Bahlil menteri yang paling bahlul. Tuh lu. Aduh. Kaget saya. Minta dihargai. Barang berharga tetap berharga. Sampah tetap sampah. Nah, busuk itu dimulai dari kepala, badan sampai ekor begitu ya nggak heran. Bahlul colek Erick Thohir. Erick Thohir lagi nih, keren. Gue menteri yang paling gue perhatiin tuh salah satunya Erick Thohir. Dia menteri BUMN. Dia regulator yang membuat aturan. BUMN itu perusahaan player. Dia player, dia regulator, rugi. Genius dan masih dipakai. Nah, kok bahasanya pasukan? Jangan-jangan memang pasukannya dia tuh. Nah, tadi kan gue bahas tuh. Kok bahasanya pasukan? Nah, bener kan? Bahasanya pasukan. Suruh ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Ketawa. Kalau orang berisi mah, orang akan berbondong-bondong masuk mendengarkan omongannya. Kalau orang berbondong-bondong keluar artinya omongannya kosong. Begitu dong. Ya, begitukah jawabannya? Isinya sampah doang ya, Bang. Isinya sampah doang ya, Bang. Omongan trash talk, sampah. Mereka tahu kau tukang bohong, Bahlil.
Pengusaha kok diatur-atur. Iya. Akhirnya begitu. Arogansi pejabat menteri. Nah, ngakak.pol. Kenapa daerah Mukidi menterinya kok nggak dihargai ya? Ya begitu guys, ya begitu. Ya karena begitu. Karena begitu menterinya. Gimana mau dihargain kalau begitu ya? Mungkin mereka menganggap menterinya tak berharga. Nah tuh. Ya kalau memang berharga pasti orang lah. Aduh, bakhil iya. Aduh, buset bakhil. Lu tahu nggak artinya bakhil? Bakhil itu pelit. Plesetannya nggak enak semua Pak nama Bapak. Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Nah tuh. Orang kayak gini habis jadi menteri habis sudah tidak ada kawan lagi. Kita lihat nanti. Baru di dunia itu, belum di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan hidayah deh Pak ya. Menteri penjilat, Bahlul. Apa pentingnya baku pukul? Nah, karena dia baku pukul. Bahlil apa Bahlul sih? Nah kan bener gue. Udah ya guys. Ini kalau diterusin nggak habis-habis ya, udah cukup dah. Artinya gini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu harus ambil mic ngomel-ngomel untuk minta dihormati. Kesian ya Pak ya. Untuk minta dihormati padahal Bapak udah menteri ya. Lu lihat tuh Pak, di dunia aja udah begitu lu. Gimana di akhirat nanti. Coba bye-bye dah sama rakyat. Bye-bye sama semua. Tambahin iman. Ya jadi lu kerja itu tanggung jawabnya nggak cuma di dunia, di akhirat. Ini nasihat aja Pak buat gue sama lu sama. Cuman beda jabatan aja kita Pak. Kalau gue rakyat biasa, lu menteri. Menteri itu pembantu presiden. Presiden itu pembantu rakyat. Jadi lu sebenarnya cucu kacung gue gitu sebagai rakyat gitu ya Pak. Nah makanya jadi kacung rakyat jangan songong Pak. Itu aja nasihat gue ya. Oke terima kasih Pak. Itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhaw walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru jadi pembantu presiden udah begitu lu Pak Bahlil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal